few moments later. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk. Bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah baik? Baik, alhamdulillah. Di sini barusan dari mana? Dari Kandi. Oh, dari Kandi. Enak lah kalau di Kandi. Enak, alhamdulillah. Tahu nggak kenapa kamu pakai saya model ini? Belum. Jadi kan ada kawan kamu melapor kalau mereka bilang kalau kamu tidak lancar berbicara bahasa Indonesia. Apakah benar itu? Kira-kira kalau boleh saya tahu apa permasalahannya sehingga kamu tidak lancar berbicara bahasa Indonesia? Karena dalam kegiatan sehari-hari saya di rumah, saya menggunakan bahasa Aceh, Pak. Oh, jadi karena faktor lingkungan lah ya. Seperti kamu berbicara dengan orang tua, dengan teman itu sering menggunakan bahasa Aceh ya. Jadi kamu di sini berarti kesulitan kamu bukan tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, tetapi kamu hanya kurang dalam menggunakannya. Apakah benar begitu? Nah, jadi saya mau menanyakan ini, bagaimana kamu ketika berbicara bahasa Indonesia, gimana kira-kira kesusahannya? Saya kesusahan ketika saya menyusun kosa-kosa kata, Pak. Ya. Tapi jika saya dengar orang lain ngomong, saya paham. Saya juga seperti kamu dulu, saya juga susah berbicara bahasa Indonesia. Tapi karena saya sering berlatih sehingga saya sekarang bisa. Jadi kamu Fakri jangan takut, kamu jangan susah hati karena banyak juga teman-teman sepertimu yang nggak bisa bahasa Indonesia, bukan hanya kamu. Nah, jadi menurut saya kamu harus banyak lagi untuk berlatih berbicara bahasa Indonesia. Apakah kamu siap berlatih? Siapa? Karena kalau kita harus berbicara bahasa Indonesia itu kita harus banyak latihan dan keberaniannya. Apakah kamu berani untuk berbicara bahasa Indonesia dengan teman-temanmu? Saya akan mengusahakannya. Akan mengusahakan. Jadi apakah kamu gak takut salah kalau berbicara dengan teman-teman nanti? Kadang-kadang saya merasa malu karena saya sering dididik sama kawan. Berarti kamu di sini lah ketakutan ya, karena kamu nanti kalau salah bicara ya. Nah, jadi kita dalam hal ini kita janganlah takut untuk berbicara karena kesalahan itu adalah bagian dari belajar. Tidak ada orang yang belajar tidak ada kesalahan. Semua orang-orang sukses itu pasti ada kegagalan sebelumnya. Jadi kamu harus berani untuk berbicara dengan mereka. Makasih ya. Saya akan mengusahakannya. Jadi dalam hal ini saya mempunyai saran untuk Fakri untuk berbicara bahasa Indonesia. Saran pertama dari saya yaitu kamu harus banyak membaca buku, karena dengan membaca buku itu kita akan menambah kosakata yang ada pada kita. Apakah saya sebelumnya mau menanyakan kepada kamu, apakah kamu pernah membaca buku sebelum ini? Jarang, Pak. Jarang. Nah, jadi dalam hal ini saya menganjurkan kamu untuk lebih banyak membaca buku lagi. Saran saya berikutnya untuk kamu Fakri yaitu kamu harus sering berbicara di depan cermin, minimal 2 menit, maksimal sampai 5 menit lah. Itu yang harus kamu lakukan tiap hari. Kamu latih kecakapan kamu, bagaimana kecakapan kamu dalam berbicara. Kamu harus terus berlatih tiap hari. Kemudian saran saya untuk selanjutnya adalah kamu harus sering mengobrol dengan teman-temanmu, baik di kantin atau di mana saja. Kamu jangan takut salah Fakri. Nah, kemudian untuk selanjutnya kamu harus
bahasa Indonesia dalam keseharian saya. Baik. Sekarang kita sudah bisa menjadinya kita. Jadi tapi sudah bisa untuk Bersihkan tadi. Refleksi pribadi saya dalam kegiatan bimbingan dan konseling ini memberikan banyak pelajaran berharga, khususnya saat menangani seorang siswa yang tidak lancar berbicara bahasa Indonesia karena tidak terbiasa menggunakannya dalam lingkungan keluarga dan sosialnya. Saya menyadari bahwa sebagai konselor, saya tidak hanya perlu memahami masalah secara akademik, tetapi juga harus memiliki empati yang tinggi, kesabaran, dan kemampuan mendengarkan dengan hati. Melalui proses ini, saya belajar bahwa setiap individu memiliki latar belakang budaya dan kebiasaan berbahasa yang berbeda, sehingga pendekatan yang digunakan pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter mereka. Saya berusaha membangun rasa percaya diri pada konseli dengan memberikan motivasi dan latihan komunikasi sederhana yang relevan dengan kesehariannya. Dari pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa tugas konselor bukan hanya membantu memecahkan masalah, tetapi juga menumbuhkan potensi dan kepercayaan diri agar konseli mampu mengembangkan secara mandiri dan lebih siap berinteraksi dengan lingkungan akademik maupun sosial. Sebagai tindak lanjut, saya berencana untuk terus memberikan latihan komunikasi ringan dan menyenangkan kepada konseli, seperti berdialog dalam konteks kehidupan sehari-hari, membaca teks singkat, serta memberikan umpan balik positif setiap kali ia berani berbicara. Saya juga akan bekerja sama dengan teman sekelasnya agar mereka ikut menciptakan lingkungan yang suportif dan bebas ejekan. Selain itu, saya akan melakukan evaluasi berkala untuk melihat perkembangan konseli dan menyesuaikan strategi bimbingan sesuai kebutuhan. Harapannya, konseli dapat semakin percaya diri dalam komunikasi dan merasa nyaman menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi apapun. Jadi hanya ini layanan bimbingan konseling yang kami praktekkan. Semoga dalam kegiatan ini kita dapat mengambil manfaatnya, mengambil kesimpulannya, dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dari kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.